Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi pada kesempatan hari ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 saja. Ya. Ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu atau kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bertumbuh dan berbuah, itulah tema renungan kita pada hari ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di belakang saya adalah tanaman jagung yang siap untuk berbuah. Tetapi di sebelah kiri saya ini juga ada tanaman jagung yang siap untuk dipanen. Dan di samping kanan saya ini ada tanaman kacang, saudara, kacang panjang yang baru ditanam, baru tumbuh dan siap untuk nanti dipanen kalau sudah buah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita yang menanam tanaman seperti ini, tentu kita berharap kita adalah orang-orang yang pertama kali akan menikmati akan buah dari tanaman yang kita tanam. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan yang Rasul Paulus juga saksikan sebagai seorang hamba Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika. Saudara, kita akan masuk dalam poin yang ke-6. Mereka ternyata adalah jemaat yang misioner, saudara. Mereka menjadi sarana untuk pemberitaan Injil. Mereka dan kehidupan mereka mampu untuk menyiarkan, memberitakan Injil kepada orang lain. Sehingga Injil itu tidak hanya disimpan atau tidak hanya sekitarnya saja, tetapi di daerah-daerah sekitarnya juga telah mendengar Injil melalui kesaksian hidup mereka. Saudara, tentu saja ini satu hal yang sangat indah, sangat baik sekali. Memang jemaat, memang setiap kita dipanggil bukan hanya untuk kita duduk diam dan kita hanya menerima dan menerima, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang mampu untuk memberitakan Injil kepada orang lain, paling tidak melalui kesaksian hidup kita. Dan jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang misioner, yang mampu melalui kehidupan mereka Injil diberitakan. Saudara melihat di dalam ayat yang ke-8 yang kita tadi baca, bagaimana jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang mampu memberitakan Injil. Kemudian yang ke-7, saudara, mereka adalah jemaat yang ramah. Mereka bukan saja jemaat yang misioner, jemaat yang mampu memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi mereka juga adalah jemaat yang ramah. Keramah tamahan mereka itu, saudara, menjadi alat bagi mereka untuk terus memberitakan Injil. Dan keramah tamahan mereka itu, saudara, ditunjukkan ketika mereka berani untuk memberi tumpangan kepada orang lain. Tentu hal ini untuk hari ini tidak mudah untuk kita praktekkan. Kita perlu dengan bijak dan perlu dengan hikmat. Kita tidak sembarang orang, saudara, untuk kita bisa menampung orang. Nanti tiba-tiba penjahat kita tampung, saudara, ya. Kita beri tumpangan dan lain sebagainya. Harus dengan hikmat. Saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang ramah. Saudara, kita pun Tuhan harapkan
Dan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang plural, saudara. Kita harus menjadi orang yang ramah kepada siapapun. Di tengah-tengah masyarakat kita menjadi orang yang ramah. Dan melalui keramahan kita, saudara, Injil bisa diberitakan. Melalui keramah tamahan kita, saudara, maka orang lain akan melihat Kristus di dalam diri kita. Saudara, yang ke-8, jemaat di Tesalonika ternyata punya masa lalu yang gelap. Mereka sebelum percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Mereka orang-orang yang percaya kepada orang-orang pintar perdukunan dan lain sebagainya, menyembah selain daripada Allah. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka berbalik dari semua berhala-berhala itu, meninggalkan berhala-berhala itu, dan kemudian menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, hari ini kita semua sadar, kita semua punya masa lalu. Mungkin di masa lalu kita, sebelum percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang suka menyembah kepada berhala. Kita suka percaya kepada orang-orang pinter, percaya kepada tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Hari ini ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus berbalik dari semuanya itu, dan kita hanya percaya kepada Allah yang hidup. Tinggalkan berhala-berhala itu, hanya serahkan hidup kita kepada Kristus. Itulah jemaat di Tesalonika. Dia meninggalkan berhala-berhala dan hanya percaya kepada Kristus. Yang terakhir, saudara, mereka juga adalah orang-orang yang melayani Allah sesuai dengan karunia yang ada. Melayani Allah yang hidup, melayani Allah yang benar sesuai dengan karunia yang ada pada mereka. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dan saya rasa ini menjadi teladan bagi kita. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya menjadi orang Kristen yang setiap minggu datang ibadah, duduk diam, dan kemudian pulang, saudara. Tetapi kita dipanggil juga untuk melayani. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia masing-masing. Pakailah karunia itu untuk melayani Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini pasti dibekali dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita punya karunia bermusik, mungkin kita punya karunia untuk menyanyi, mungkin kita punya karunia untuk memperhatikan orang lain, mungkin kita punya karunia untuk menjadi pemimpin pujian dan lain sebagainya. Biarlah itu semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada. Saudara, Tuhan tidak pernah minta untuk kita melayani Dia tidak sesuai dengan karunia yang ada. Tetapi Tuhan minta kita untuk melayani sesuai dengan karunia yang ada pada kita masing-masing. Saya percaya ketika kita orang-orang Kristen mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya percaya gereja di mana kita beribadah akan menjadi gereja yang bertumbuh pesat, akan menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini kita boleh melihat bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika. Mereka adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mampu menjadi sarana pemberitaan Injil. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ramah. Mereka adalah orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang baru, meninggalkan berhala-berhala yang masa lalu mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kita minta Tuhan tolong kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui kesaksian hidup dari jemaat di Tesalonika. Kami boleh belajar bagaimana kami seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan sampaikan melalui 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami tidak hanya puas mendengar, tetapi kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terus ingatkan kami, tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap rekan-rekan dan saudara kami yang hari ini mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkati mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam keluarga dan rumah tangga mereka, Tuhan tolong mereka.
mereka yang sedang bergumul tentang perekonomian mereka, tentang usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.